Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Misnan Ardiansa selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang telah memberikan kepada saya Intan Oktiviana Putri NIM terakhir 02 untuk mempresentasikan judul penelitian analisis penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan studi kasus Al-Aziznu Yogyakarta. Adapun bab pertama yang ingin disampaikan yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah. Adapun di latar belakangi penelitian ini yaitu di mana zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi kekayaan dan pendapatan, namun yang secara aklamasi dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafat moral Islam, di mana yang didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Dalam perkembangan transaksi syariah sendiri, sekarang tidak hanya diterapkan di bisnis, namun juga berkembang sampai organisasi. Dan pengelolaan dana zakat secara profesional membutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Untuk standarisasi laporan keuangan yang diterapkan organisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat, di mana telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109 atau yang biasa disebut PSAK 109, yang namun pada faktanya dalam contoh beberapa lembaga amil zakat belum sepenuhnya menerapkan pedoman PSAK 109. Nah, di mana tidak semua laporan tercantum menurut PSAK 109, seperti belum menerapkannya penulisan laporan pertanggungjawaban dan tidak terpenuhinya laporan keuangan, yaitu yang seharusnya berisi neraca, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan sumber dan penggunaan serta catatan atas laporan keuangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana perlakuan dan penerapan akuntansi zakat dalam laporan keuangan pada Al-Aziznu Yogyakarta, dan bagaimana kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di Al-Aziznu Yogyakarta berdasarkan PSAK 109 dengan tujuan masalah, yaitu 1. Meneliti serta mengetahui perlakuan dan penerapan akuntansi yang diterapkan dalam penerapan keuangan pada Al-Aziznu Yogyakarta, dan mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada penyajian laporan keuangan yang terdapat di Al-Aziznu Yogyakarta. Nah, adapun untuk kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini yaitu bagi lembaga amil zakat sebagai bahan pertimbangan atau untuk dijadikan dalam menentukan sistem pengelolaan zakat. Yang kedua, memperoleh sebagai masukan yang berguna untuk membantu pemecahan masalah dalam sistem pengelolaan zakat. Untuk bagi peneliti sendiri sebagai bentuk teori dengan kenyataan berkembang di masyarakat, dan sebagai perbandingan antar teori yang ada dengan praktek. Nah, untuk bagi pihak lain dalam penelitian ini yaitu digunakan untuk menambah wawasan tentang sistem pengelolaan zakat dan sebagai perbandingan dan informasi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu bab 2. Dalam pembahasan ini terdapat empat pokok pembahasan, yaitu yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga kerangka berpikir, dan yang keempat pengembangan hipotesis. Yang pertama kajian teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori zakat dan dasar hukum zakat, di mana zakat itu sebagai suatu ibadah pokok yang merupakan salah satu rukun yang ketiga dalam rukun Islam, yang kelima sebagai ungkapan dalam hadis Nabi.
di mana keberadaannya dianggap sebagai bagian mutlak dalam keislaman seseorang. Zakat yang merupakan sejumlah harta yang tertentu yang harus diserahkan kepada orang yang berhak menurut syariat Islam. Dengan kata lain, mempunyai fungsi untuk membersihkan harta dan jiwa muzaki. Dan dalam zakat sendiri dimaksudkan untuk memberikan atau mengalirkan kekayaan yang kita miliki kepada orang mampu untuk masyarakat sekitar yang sekiranya tidak mampu. Dalam konsep fikih, zakat menyebutkan bahwa sistem itu mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim, di mana rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang tadi disebut dengan nisab dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya dengan menjadikan sebagian milik fakir miskin. Zakat ini sendiri mempunyai syariat wajib dan syarat syah yang menurut kesepakatan ulama terdapat 5 syarat wajib, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, hisab, dan haul. Dan untuk dasar hukumnya sendiri, zakat ini sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum bagi setiap kewajiban, di mana harta atau objek zakat sendiri itu harus terpenuhi apabila seorang muslim memenuhi salah satunya, yaitu nisab. Sedangkan persyaratan harta itu memiliki persyaratan yang menurut objek zakat, yaitu ada halal, berkembang, dan untuk dikembangkan menjadi milik secara penuh, dan menurut ulama mencapai nisab, dan termasuk sumber-sumber zakat tertentu. Yang kedua di sini secara konsep, yaitu persyaratan harta zakat atau asas pengelolaan zakat. Dan yang poin kedua, yaitu dalam konsep ini terdapat persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat. Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar sebagai kewajiban yang dibebankan, maka penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat itu terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, misalnya nisab. Dan persyaratan harta zakat itu menurut penelitian terdahulu di antaranya ada hartanya itu diperoleh secara halal, hartanya itu akan terus berkembang, milik penuh, dan hartanya itu menurut jumhur ulama itu mencapai nisabnya, dan sumber-sumber zakat tertentu di mana seperti perdagangan, peternakan, emas ataupun perak. Dan poin yang ketiga itu ada mustahik, yaitu pihak yang menerima zakat, di mana ada 8 asnaf menurut pemerintah yang secara agama ada 8 perincian, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, dan fisabilillah. Nah, untuk poin D, yaitu asas penerapan pengelolaan zakat, di mana menurut Ahmad Zafik dalam jurnalnya itu terdapat peningkatan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat berdasarkan PSAK 109, bahwa asas pengelolaan zakat itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu terdapat pasal 2, bahwa terdapat 7 asas pengelolaan zakat, yaitu syariat Islam, memiliki amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Untuk kajian teori yang kedua, yaitu ada pembahasan akuntansi zakat. Di sini terdapat 3 poin, yaitu tujuan dan pemahaman, perhitungan zakat, dan langkah-langkahnya. Nah, akuntansi zakat itu menurut Husain dalam penelitiannya
adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar akuntansi dan proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian yang wajib disakati dengan menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya itu sesuai dengan hukum syariat Islam. Nah, akuntansi zakat sendiri berpedoman pada dua dasar utama, yaitu dasar dan hukum yang sudah saya jelaskan tadi, dan dasar akuntansi bagi perhitungan zakat. Untuk pengelolaan zakatnya itu dibentuk dan diatur oleh perundang-undangan dengan menyalurkan dan mengumpulkan zakat infak sedekah, di mana berdasarkan PSAK 109 dibutuhkan lembaga atau badan yang telah disahkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pengelolaan yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Nah, adapun tujuan dari akuntansi zakat ini menurut Arif Mufraini yaitu memberikan informasi yang diperlukan secara tepat, yang efisien dan efektif, memberikan informasi bagi pengelolaan zakat, dan perlunya adanya pemahaman tentang akuntansi zakat itu sendiri, di mana jenis zakat atau harta yang memenuhi syarat itu harus sesuai dengan zakat, dan tuntutan harus dilunasi, di mana zakat ini sebagai harta yang memang harus dikeluarkan. Selain itu tempat zakat, nisab dan harta. Untuk perangkat perhitungan zakat itu memerlukan perangkat seperti neraca keuangan, perhitungan akhir, di mana dan ada posisi keuangan akhir seperti pendapatan harta tetap, harta pendapatan haram, dan cicilan jangka panjang. Jangka panjang saat itu harga emas, semua harta milik muzaki, fatwa kontemporer. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan zakat di sini di mana yang pertama menetapkan tanggal dan waktu pembayaran zakat seperti tanggal wajib dan muzakinya. Kedua, menetapkan dan mengakulasi semua harta yang dimiliki oleh muzaki pada akhir haul dan menetapkan harta yang masuk. Menetapkan dan mengakulasi tanggungan, tuntutan dan kewajiban. Menetapkan tempat zakat yang secara mengurangkan tanggungan dan menetapkan nisab, membandingkan tempat zakat, menetapkan kadar, yaitu apakah 2,5%, 10%, 5%, atau 20%. Kemudian menghitung jumlah zakat dan membebankan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Dalam kajian teori ini ada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu PSAK 109, di mana dalam PSAK 109 ini sebagai laporan keuangan amil zakat menjadi media komunikasi antara lembaga masyarakat dengan yang lainnya. Dan dalam PSAK 109 menggunakan laporan keuangan yang terdiri dari posisi keuangan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan laporan atas keuangan, di mana akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan laporan 109 ini menjadi standar akuntansi zakat, infak, sedekah yang berlaku saat ini dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. Akuntansi zakat pada pernyataan standar akuntansi keuangan 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi zakat, infak, sedekah yang berlaku dalam amil yang pembentukannya, pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan di sini juga PSAK itu merujuk berdasarkan fatwa MUI juga. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran PSAK nomor 109 yaitu menerima zakat berdasarkan 109 yang diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana kas. Terus jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat diterima yang seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Kemudian jika terjadi penurunan nilai aset yang berdasarkan PSAK, maka diakui sebagai pengurangan dana zakat dan kerugian dan pengurangan dana amil
Yang poin D, di mana zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat yang keterangannya dikelompokkan jika disalurkan kepada amil. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional. Zakat berdasarkan 109 ini dikatakan disalurkan melalui amil yang lain, dan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset. Yang poin C yaitu format laporan keuangan. Di sini untuk bentuk-bentuk laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 109 yaitu ada laporan neraca yang berisi aset yang aset lancar dan aset tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang kemudian laporan perubahan dana di sini berisi dana zakat yaitu berdasarkan penerimaan dan penyaluran, serta dana infak zakat atau sedekah berdasarkan penerimaan dan penyaluran, dana amil, dana non halal. Untuk laporan perubahan aset kelolaan, di sini ada dana infak atau sedekah yang dikelola lancar, misal piutang bergulir, dana atau infak sedekah. Yang keempat ada laporan arus kas, di mana di sini arus kas dari aktiva operasi, arus kas dari aktiva investasi, arus kas dari aktiva pendanaan. Dan untuk penerapan arus kas laporan keuangan, kas dan setara kas, piutang dana zakat, piutang dana infak. Ada aset lanjutan tahun. Yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan kedua. Di sini ada literatur review, di mana yang saya cantumkan di sini ada 4 penelitian terdahulu. Yang pertama ada jurnal dari Sartika yang diteliti pada tahun 2017 yang memperoleh hasil bahwa Basnas dalam laporan Bernatane itu masih dalam bentuk penerimaan dan laporan distribusi. Sedangkan dana HAMI, dana amil, dan dana non halal masih dianggap sebagai penambah dana zakat, meskipun Basnas Kota Manado belum menerapkan PSAK 109, tetapi secara umum persiapan laporan Manado itu dapat dipahami dengan catatan masih jelas. Yang kedua ada Moh Chandra, di mana penelitian ini yang dilakukan pada tahun 2015 mendapatkan hasil yang berhubungan dengan sistem informasi yang meliputi struktur organisasi, job description, kebijakan. Hasil menunjukkan implementasi sistem pengendalian internal yang terdapat dalam Disabilillah dalam pengelolaan dana ZIS sebetulnya sudah berjalan, namun diperkuat dengan aplikasi yang terdapat pemisahan tugas tanggung jawab. Namun ada beberapa yang harus diperbaiki, diantaranya penerapan fungsi keuangan, laporan keuangan yang masih menggunakan PSAK 45 bukan PSAK 109, dan prosedurnya masih belum jelas job deskripsinya. Yang ketiga ada penelitian Wahyu, penelitian Wahyu Purwaningsi yang dilakukan pada tahun 2011, di mana metode yang digunakan secara normatif itu memperoleh hasil bahwa Basnas Kota Waringin Barat yang menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu belum optimal, hingga kini belum mencapai tingkat yang ditargetkan, yang hanya sebagian kecil potensi zakat infak itu berhasil dikumpulkan namun didistribusikan kepada yang berhak. Yang keempat ada penelitian Sinta Dwi Wulansari yang dilakukan pada tahun 2013 dengan metode penelitian deskriptif yang memperoleh hasil bahwa menunjukkan program Senyum Mandiri yang merupakan program pemberian bantuan modal usaha sebagai metode hibah Qardul Hasan ini menunjukkan adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap pengembangan modal dan omset keuntungan usaha sebelum dan setelah penerimaan bantuan modal usaha. Nah, untuk selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini yang pertama ada Basnas sebagai lembaga amil zakat nasional, yang kemudian di bawahnya ada ZIS, zakat infak sedekah,
kemudian ada akuntansi, yaitu akuntansi 109 dan sebagai standar pencatatan, dan kemudian laporan keuangan dan terhubung ke PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri, H1, H2, H3 dan H2 dan 3-nya didukung. Untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu desain penelitian dan sampel, definisi dan ukuran operasional variabel, definisi variabel penelitian, dan analisis data. Yang pertama, desain penelitian dan sampel. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, di mana pada dasarnya yang menggunakan pendekatan eksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok. Dan penelitian ini berfokus pada persepsi pengalaman dengan analisis data yang dibentuk secara induktif dari proses ke umum dengan interpretasi tentang makna data. Dan penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang dianalisis dan diinterpretasikan. Untuk selanjutnya yaitu definisi dan ukuran operasional variabel. Dalam di sini digunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, untuk pengertian variabel independen sendiri yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen, di mana di sini ada 3 variabel independen, yaitu akuntansi syariah sebagai X1, laporan keuangan X2, lapor PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah sebagai X3. Dan variabel dependen di sini yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dan di sini terdapat variabel dependennya lembaga amil zakat. Terus selanjutnya yaitu operasi variabel. Mungkin untuk variasi operasional variabel seperti sama dengan definisi penelitian variabel. Untuk analisis data yang digunakan dalam hal ini yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya secara tahap produksi data, di mana dengan cara memproses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan mengabstrakkan serta transformasi data kasar dari lapangan. Yang kedua, tahap penyajian dengan menyusun kemungkinan menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu tahap kesimpulan dengan menarik kesimpulan bagian akhir. Untuk teknik keabsahan, di sini Anda menggunakan triangulasi sumber, yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, dengan membandingkan mengecek kembali kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari sumber. Yang kedua, triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, di mana menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi sumber data yang secara serempak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.